Ya, Salam, kita bertemu lagi dalam contextual Bible reading. Hari ini kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 22 ayat 1 sampai ayat 34. Persilakan. Yosua pasal 22. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yaitu seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini, belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pada sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga, jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia
terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak kami demikian, apakah sangkut pautnya dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, Biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, pasal 21 di bagian akhir memberikan penjelasan bahwa semua tanah dijanjikan Tuhan sudah ditaklukkan dan menjadi milik umat Tuhan. Dan mereka hidup dalam segala kelimpahan, jasmani, keamanan, dan hidup rohani yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Pasal 22 ayat 1-8 ini mengisahkan tentang kembalinya 2,5 suku ke seberang sini dari sungai Yordan. Mengapa ini perlu dilakukan oleh Yosua? Karena ya keterlibatan dari 2,5 suku bersama dengan suku-suku yang lain dalam rangka penaklukan Kanaan itu sudah maksimal, sudah selesai, dan karena itu mereka diizinkan untuk kembali ke kemah mereka. Ayat-ayat 1-8 Yosua mengapresiasi berkenaan dengan dukungan, partisipasi, kesehatian, dan kerelaan berkorban dari 2,5 suku dalam mendukung saudara-saudara yang dari suku yang lain dalam kerangka menggenapi janji Tuhan. Ini hal yang sangat positif. Semua itu terjadi oleh karena komitmen mereka untuk memelihara segala yang diperintahkan Tuhan melalui hamba Tuhan yaitu Musa, dan juga ketaatan mereka pada kepemimpinan Yosua. Oleh karena itu
Yosua merasa bahwa sudah saatnya mereka harus kembali ke wilayah mereka. Ayat 4, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Jadi ini satu bentuk dukungan luar biasa dari 2,5 suku ini. Dengan saat sepikir, ya merasa senasib, sepenanggungan atau satu visi untuk menaklukkan Kanaan sudah tergenapi sehingga mereka dipersilakan kembali. Dan ada dorongan dari Yosua yang sangat baik kepada 2,5 suku ini. Ayat 5, hanya lakukanlah dengan setia setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan secara totalitas, ya, dan membuktikan bakti mereka dengan sungguh-sungguh dalam seluruh aspek hidup, ya. Dan ayat 6, lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Jadi 2,5 suku kembali ke tanah atau kemah mereka dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan kelimpahan itu juga dialami secara jasmani. Ayat yang ke-8, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jerahan yang dari musuhmu itu. Jadi kita menemukan di sini bagaimana support dari 2,5 suku ini, ya, tidak saja mendatangkan berkat bagi suku-suku yang disupport, tapi juga mendatangkan berkat bagi mereka sendiri, dan mereka boleh kembali ke tanah mereka dengan, ya, berkat jasmani maupun rohani, disertai dorongan untuk tetap setia kepada Tuhan. Ayat 9 sampai ayat 34, nah ini menarik. Jadi bayangan kita kalau kita perhatikan sepertinya sungai Yordan itu memisahkan 2,5 suku dengan suku-suku yang lain, dan ini menjadi pergumulan dari Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manase. Lalu kekhawatiran itu kemudian dikristalisasikan dengan membuat mesbah, disertai pemikiran yang sifatnya jauh ke depan, ya, yaitu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ada kesalahan persepsi di antara keturunan dari 2,5 suku dengan keturunan suku-suku yang lain di seberang sana itu. Dan mesbah ini dalam kerangka mengikat kebersamaan itu, bahwa semua ini satu, ya. Sungai Yordan bukan memisahkan, tetapi Sungai Yordan itu menyatukan, dan mesbah ini sebagai bukti saksi dari kesatuan kita untuk beribadah kepada Allah saja. Nampaknya gagasan ini ditangkap atau didengar oleh saudara di seberang Sungai Yordan itu secara berbeda. Ayat yang ke-10, 11, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mesbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, mesbah menghadap ke tanah Kanaan di Gililot pada Sungai Yordan dan di sebelah wilayah orang Israel. Jadi, ya, isu ini tersebar ke saudara mereka, suku-suku yang lain di seberang Sungai Yordan itu. Dan respon mereka, ayat 12, ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat di Silo untuk maju memerangi mereka. Jadi responnya begitu responsif, ya, dan punya tekad untuk memerangi 2,5 suku ini. Tetapi kemudian kita perhatikan di ayat 13 ada solusi yang baik. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan kepada suku Manase setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama ini representasi dari suku-suku itu. Jadi ada upaya yang sangat baik dari suku-suku ini untuk menemui 2,5 suku ini dengan mengutus Imam Pinehas, kemudian wakil-wakil dari setiap suku. Dan kedatangan mereka tidak lain untuk membangun sebuah dialog dan cross-check. Nah, apa sebenarnya menjadi latar belakang, maksud dan tujuan pendirian mesbah ini? Apakah ini suatu bentuk kemurtatan ataukah ada penjelasan yang lain? Dan terjadilah percakapan itu antara 2,5 suku dengan para utusan itu. Beberapa hal yang bisa kita perhatikan di sini dari suku-suku yang datang ke 2,5 suku ini mengatakan bahwa, bahkan mengingatkan hati-hati, karena ayat 17, belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu
yang daripada kita belum mentahirkan diri sampai hari ini dan yang menyebabkan umat Tuhan itu kena tulah. Ya, ini karena berbalik dari Tuhan itu. Demikian juga ayat 20, ketika Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Jadi intinya kalau perbuatan ini satu bentuk ya, kemurtatan, maka resikonya akan ditanggung bersama, semua akan dihukum. Lalu ayat 21, lalu jawablah Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye itu yang setengah itu. Dan dari jawaban mereka jelas bahwa dua setengah suku ini sangat-sangat komitmen beribadah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Dan mezbah ini didirikan untuk ya lebih bersifat proaktif untuk masa-masa depan, agar keturunan dari dua setengah suku maupun yang lain tidak merasa bahwa ada keterpisahan di antara mereka. Ayat 27, tapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak punya bagian pada Tuhan. Dari penjelasan ini, ya, ayat yang ke-30, setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta kepala kaum Israel itu bersama-sama dengan dia mendengar perkataan dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik, ya. Dan rombongan utusan ini kemudian kembali ke Israel dan menyampaikan itu kepada orang-orang Israel. Ayat 32. Ya, sesudah itu Imam Pinehas dan bin Eleazar dan para pemimpin meninggalkan dua setengah suku, kembali ke tanah Kanaan, lalu menyampaikan berita itu kepada mereka. Dan respon dari Israel adalah hal itu dipandang baik oleh orang Israel. Ayat 34, dan Bani Ruben, Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itu Allah kita. Apa yang bisa kita pelajari dari pasal 22 ini? Yang pertama, bahwa Allah menghendaki umatnya saling support dalam menggenapi janji Tuhan. Ya, dalam perjanjian baru misalnya Filipi pasal 2 itu, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak egois tapi mau memikirkan kepentingan bersama. Dan ini terbukti dari support dua setengah suku bersama dengan saudara-saudaranya, tanah Kanaan ditaklukkan. Ini amanat bagi kita agar umat Allah senantiasa saling support untuk menggenapi visi misi dan janji Tuhan. Yang kedua, dialog sebagai cara untuk mengklarifikasi persoalan demi menegakkan kesetiaan kepada Tuhan sangat bermanfaat dalam hidup bersama sebagai umat Allah. Dan aplikasi, sudahkah saya dan saudara hidup saling mendukung sesuai dengan firman Allah dalam menyikapi isu-isu kehidupan baik jasmani dan rohani? Biarlah sebagai saudara dalam Tuhan kita saling support agar janji-janji Tuhan tergenapi dan persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan berjemaat yang berpotensi membuat kemerosotan iman teratasi oleh karena saling support satu yang lain dan upaya-upaya mempercakapkan isu-isu itu untuk menemukan solusi yang terbaik agar tetap bersama-sama komitmen mengiring Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita pujikan, mulialah nama-Mu Tuhan, karena hanya Dia yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah, mulialah
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari sembah Dia. Kau Allah yang mulia, hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Mari bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Dalam setiap hal yang kita alami, kita mau tetap setia, kita mau terus pegang janji Tuhan, dan kita mau terus fokus kepada Tuhan sehingga kita tidak mudah goyah, supaya kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan anugerah, karena setiap janji Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh hidup saling mendukung, saling menopang dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, supaya kami percaya, supaya kami melihat mujizat Tuhan, melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan dan akan dikerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menolong setiap kami, untuk kami Tuhan mengalami kuasa-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih.